Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita belajar tema 6 kembali tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Ya, coba lihat pada gambar. Siti sedang membantu ibunya memasak di dapur. Ibu meletakkan wajan di atas kompor dan menyalakan api kompor. Kemudian memberikan minyak ke dalam wajan. Setelah wajannya panas, minyaknya pun panas, ibu memasukkan bumbu. Bumbunya diaduk-aduk, kemudian wanginya menyebar kemana-mana. Wangi semerbak bumbu menyebar kemana-mana. Bagaimana rasanya? Sedap sekali pastinya ya. Apakah kalian suka membantu orang tua kalian di rumah? Wajib ya, sebagai anak kita harus membantu orang tua kita di rumah. Nah, perpindahan panas atau juga kalor. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas itu berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi pada bumi kita? Akan gelap bumi kita dan akan dingin pastinya. Ya, dan panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konduksi itu perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda-benda padat. Kalau konveksi, perpindahan panas yang disertai perpindahan bagian zat perantaranya, misalkan terjadi pada gas dan benda cair. Gitu ya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti sinar matahari yang sampai ke bumi menghangatkan udara serta makhluk hidup di dalamnya. Memberikan cahaya, memberikan kesempatan pada tumbuhan untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Itu adalah manfaat dari cahaya panas matahari. Kemudian perpindahan kalor secara konduksi, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa perpindahan kalor secara konduksi itu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya menggunakan zat padat ya. Bisa lihat kamu contoh pada gambar. Dan juga perpindahan panas konduksi saat kamu memegang ujung sendok yang sudah dimasukkan ke dalam air panas. Lama-lama ujung sendoknya yang kamu pegang itu akan terasa panas. Itu adalah peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan konduksi juga bisa kamu lihat pada saat kamu memasak, pada saat kamu menggoreng. Ujung spatula yang kamu pegang itu akan terasa panas ya, walaupun tidak bersentuhan dengan api kompor atau setrikaan listrik. Setrikaan listrik itu juga alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika listrik sudah dihubungkan dengan arus listrik, itu akan terjadi perpindahan panasnya. Kemudian perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Ini terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air bergerak ke atas digantikan oleh air yang ada di
atasnya, ya. Kemudian seterusnya, atau pada saat kamu memasak bubur kacang hijau, si kacangnya itu akan naik turun gitu karena proses perpindahan panas secara konveksi. Ya, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat itu terjadi pada malam hari, menghantarkan para nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan. Kemudian pada siang hari terjadi angin laut. Itu membantu para nelayan untuk pulang kembali ke daratan. Ya, atau pada peristiwa penggunaan cerobong asap pada pabrik. Begitu. Asap itu akan membumbung keluar. Ya, juga terjadi pada pemanfaatan ventilasi yang ada di rumah. Sirkulasi udara di rumah juga berpindah secara konveksi. Udara yang ada di dalam rumah akan bergantian masuk keluar dengan udara yang ada di luar. Itu memanfaatkan proses perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Banyak sekali ternyata ya peristiwa-peristiwa di alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari itu yang ternyata luput dari perhatian kita. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang terjadi di muka bumi, apa yang terjadi pada kita itu adalah karena rancangan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadari. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah perpindahan kalor secara radiasi. Kalor dari matahari itu berpindah secara radiasi. Nah, proses perpindahan kalor itu tidak memerlukan zat perantara. Gitu ya. Itu juga radiasi juga bisa terjadi pada saat kalian berkemah ke pegunungan. Udaranya sangat dingin, kemudian kita butuh untuk menghangatkan badan. Membuatlah api unggun. Nah, kita berkeliling mengelilingi api unggun. Untuk apa? Untuk badan kita supaya lebih hangat. Nah, perpindahan panas dari api unggun itu ke badan kita, apakah ada zat perantaranya? Tidak ada, ya. Dan juga perpindahan kalor secara radiasi bisa terjadi pada saat kita keluar rumah pada siang hari menggunakan baju berwarna hitam. Apa yang kamu rasakan? Panas ya. Kalau keluar rumah siang-siang, kalau bisa jangan menggunakan baju berwarna hitam. Ya, karena apa? Karena warna hitam itu menyerap kalor radiasi yang paling baik. Gunakan warna-warna yang cerah manakala kita akan keluar rumah, ya, putih misalkan, biru gitu. Jadi melihatnya jadi adem, yang dirasakan badan kita pun tidak kepanasan gitu. Nah ya, warna hitam itu menyerap banyak kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan warna-warna yang lain gitu. Dan sebaliknya pada malam hari orang yang memakai baju hitam itu akan merasakan udara yang lebih dingin dibandingkan dengan orang yang menggunakan baju-baju berwarna cerah atau berwarna putih gitu. Biasanya kalau pada malam hari orang akan menggunakan baju yang ukurannya lebih tebal juga ya, supaya tubuh kita merasakan hangat gitu. Nah, ini adalah rangkuman dari pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari tentang perpindahan panas secara konduksi, konveksi. Di sini ada contohnya juga. Dan perpindahan panas secara radiasi, di sini juga sudah Ibu tuliskan contoh-contohnya. Kalian bisa lihat kembali. Dan ini adalah tugas kalian dari video kita hari ini, pembelajaran kita hari ini tentang perpindahan panas atau kalor. Kalian sebutkan perpindahan panas atau kalor ada 3 kan? Yang pertama konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Peristiwa konduksi apa? Kalian tuliskan. Peristiwa konveksi apa? Kalian tuliskan. Dan peristiwa radiasi apa? Kalian tuliskan. Kemudian di bawahnya tuliskan pemahaman kalian tentang isi bacaan tadi, tentang isi
pembelajaran kita hari ini tentang perpindahan panas atau kalor. Tuliskan dalam satu paragraf saja. Kalau kalian masih belum paham, boleh diulangi lagi, menyaksikan video ini, dibaca kembali materinya ya, supaya kalian lebih paham. Ini tugasnya dari ibu. Oke, alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Kerjakan tugasnya, salin soalnya, dijawab, dipotret, dikirim ke ibu Papri ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita. Kalian lebih memahami. Jangan bosan belajar online-nya ya. Insya Allah kalau sudah waktunya kita akan bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum.